مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bersuci atau bisa disebut wudu dan tayamum. Wudu dan tayamum merupakan salah satu kesempurnaan dari sholat, yaitu kita membahas bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara tayamum, apa saja yang membatalkannya, serta materi yang ada pada wudu. Yang pertama, niat wudu. Maaf, saya tidak mencantumkan berupa tulisan, yaitu pertama niat wudu, doanya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Yang pertama kita lakukan membersihkan kedua telapak tangan terlebih dahulu dengan mengambil air pada keran yang sudah tersedia. Yang pertama menggosok-gosok tangan, lalu kita lakukan setelah itu berkumur dengan cara 3 kali dan tidak lebih. Selanjutnya sambil berkumur kita mengambil atau menghirup airnya dengan hidung. Lalu setelah itu, setelah sebanyak 3 kali kita lakukan membasuh muka, diharapkan sampai di dagu dan sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya kita melakukan membersihkan atau membasuh tangan. Membasuh tangan itu dengan cara biarkan air mengalir sampai di siku sini dan tidak hanya diusap saja. Setelah sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan dulu hingga yang kiri. Setelah itu kita lakukan membasuh rambut dan telinga. Bisa juga dilakukan dengan cara bersamaan. Setelah ini rambut kita basuhkan sampai ke telinga, dan sampai telinga itu terasa basah. Selanjutnya setelah membasuh telinga, langsung kita membersihkan kaki dibasuh selama 3 kali. Diawali dengan yang paling kanan dulu dengan menyela-nyela jari-jari sebanyak 3 kali, serta membasuhnya kanan kiri 3 kali. Itulah tata cara berwudu. Kenapa sih kita melakukan sebanyak 3 kali? Karena kalau airnya itu sedikit dan tidak lebih dari 1 kolah, atau setelah selesai kita berwudu lalu kita mengucapkan doanya seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya, seperti itu doanya. Lalu apa saja yang dapat membatalkan wudu? Yaitu kita makan yang bukan berarti makan yang nasi itu enggak, tapi makan daging. Kalau kita makan daging itu kita dianjurkan untuk berwudu lagi sebelum melakukan ibadah. Lalu
terkena najis. Bila terkena najis, kita harus membersihkan dulu, lalu berwudu kembali. Terus kita yang dapat membatalkan wudu yaitu kita memegang kemaluan dengan tangan kosong atau tidak menggunakan kain atau tidak ada perantara. Kalau kita langsung megangnya, kita otomatis langsung batal. Maka dari itu kita harus melakukan wudu lagi. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya pembahasan tentang tayamum. Tayamum tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda sekali dengan wudu. Cuma kita bedanya tidak menggunakan air atau menggunakan debu-debu yang ada di sekitar atau yang ada di jendela misalnya atau ada di tembok, itu kan ada debunya. Sebelum melakukan tayamum, kita berdoa terlebih dahulu. Niat tayamum yaitu nawaitul tayamuma istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ya, seperti itu doanya. Lalu kita melakukan tayamum. Oh iya, tidak lupa kita syarat tayamum yaitu bila tidak ada air. Bila tidak ada air, lalu kita bisa melakukan tayamum. Tayamum tersebut hanya berlaku satu kali ibadah, yaitu kalau mau ibadah lagi harus tayamum dahulu. Tayamum itu intinya hanya membersihkan, membasuh muka dan tangan. Tata caranya seperti ini. Kita niatkan dulu seperti yang saya ucapkan tadi, lalu kita menempelkan tangan ini pada tembok atau media yang terdapat debu tipis. Lalu kita menepukkan satu kali, lalu meniupnya pada telapak tangan, lalu kita membasuhkan pada muka. Setelah muka, kita lalu selesai muka, kita tempelkan tangan lagi pada media tersebut, lalu kita seperti tadi kita tiup telapak tangan, lalu kita basuhkan tangan. Seperti ini caranya. Ini sampai siku, lalu kembali lagi pada melewati ibu jari. Seperti itu dilakukan, diawali dengan yang kanan dulu, lalu dengan yang kiri. Lalu selanjutnya apa sih yang dapat membatalkan tayamum tersebut? Yang dapat membatalkan tayamum tidak berbeda dari berwudu tadi. Intinya kita memegang sesuatu yang kotor atau kita terkena sesuatu yang najis, itu dapat membatalkan. Cuma bedanya ya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak bisa digunakan tayamum tidak bisa digunakan beberapa kali ibadah, tetapi digunakan hanya satu kali ibadah saja. Kalau mau ibadah lagi, kita harus bertayamum kembali. Beda dengan wudu, kita sekali berwudu, kalau belum batal kita bisa menggunakan kembali untuk beribadah. Pembahasan tentang bersuci yaitu kita melakukan wudu atau melakukan tayamum itu hukumnya wajib sebelum melakukan sholat. Jadi kalau tidak melakukan tidak melakukan wudu terlebih dahulu, maka sholat kita bisa jadi kurang lengkap, karena tidak melakukan salah satu rukun dari sholat, yaitu bersuci. Seperti itu. Sekian materi dari saya, yaitu tentang bersuci, yaitu tayamum dan wudu. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.